stunting ya Bu. Sebelum kita memulai materi tentang stunting, kira-kira saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu punya harapan nggak sih untuk anak-anaknya? Maksudnya apa kira-kira yang menjadi impian, yang menjadi harapan ibu-ibu untuk anaknya di masa yang akan datang? Ada Bu? Kok buatan semangat ya, semangat. Ini sudah siang Ibu ya, jadi sedikit ngantuk gitu ya. Jadi biar semangat nanti kita diskusi dulu, nanti kita tanya jawab kira-kira apa sih harapan kita sebagai orang tua kepada anak, Ibu ya. Ini saya ada kertas, nanti Ibu silakan dituliskan harapannya apa untuk anaknya di masa yang akan datang. Monggo Bu, ini ditulis, didiskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira anaknya pengen jadi apa? Bawa pensil Bu ya. Apa Bu? Monggo, pengen anaknya apa? Apa? Masing-masing orang tua kan memiliki harapan yang berbeda. Jadi harapan. Sudah Ibu? Sudah. Minta tolong ini Bu Ari ditempel apa harapannya untuk anaknya di masa depan. Silakan ditempel yang di atas. Oke, punya yang mana Bu? Ini sukses wis gak usah nih. Enggak usah. Kok podo janjian dari diskusi? Oh enggak. Mana Bu sama tempel ya. Oke. Oke, ini ada harapan nih orang tua kepada anak. Niki wonten yang berharap anaknya menjadi orang yang sukses, maksudnya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik dan pintar. Sama gitu ya, menjadi anak yang sukses dan bisa tercapai cita-citanya. Ada yang bisa yang bisa menyampaikan kenapa kok pengen anaknya jadi orang yang sukses? Siapa? Bu Ari? Kenapa kok pengen anaknya sukses tuh? Supaya hidupnya mapan. Oh, supaya hidupnya mapan, betul nggih? Seperti orang tuanya. Ya, harapannya anaknya itu bisa lebih baik daripada orang tuanya. Betul nggih, Bu nggih? Kira-kira jenengan Kak pengen anaknya sukses, kepingin anaknya pintar, kepingin anaknya yang baik, apa yang bisa jenengan lakukan? Apa upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan? Untuk mencapai tujuan-tujuan harapan-harapannya jenengan ini harus ada upaya yang dilakukan. Salah satunya ini ada memberi ilmu pengetahuan. Ini maksudnya apa Bu? Memberi ilmu pengetahuan ini apa? Pengarah, disekolahkan, betul nggih. Terus saya ini upaya dilakukan memberi pendidikan yang layak, sama nggih, memberikan pendidikan yang layak. Selain itu, lah apa dewe saged mau memberikan pendidikan yang layak, otomatis kita juga harus menjaga kesehatan putra jenengan, betul nggih. Memberikan gizi, memberikan makanan yang bergizi, memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, terus memberikan lingkungan yang bersih. Mboten nggih Bu nggih, kersane lari-lari niku saged napa berkembang, tumbuh dengan baik. Mboten nggih, bisa tumbuh dengan sehat. Nah, niki Bu. Jadi, untuk mencapai harapan jenengan, anak kita harus diberikan pendidikan, diberikan fasilitas kesehatan yang baik. Mboten nggih. Agar anak bisa tumbuh dengan baik, kita harus menjaga kesehatannya. Salah satunya kita harus
mencegah gitu ya anak kita terkena stunting. Ngoten nggih. Wonten sing semerap stunting. Sudah pernah dengar stunting, Bu? Sudah. Napa Bu stunting niku, Bu? Kurang gizi. Kurang gizi. Kurang tinggi. Wonten maneh Bu kurang tinggi. Semerap stunting niku napa? Kurang gizi. Kurang gizi. Terus maneh napa? Pertumbuhan tidak sesuai. Pertemuan tidak sesuai dengan usia. Bu Savitri. No, belum tahu tentang stunting. Nggak tahu. Gue itu ini jenengan, Bu. Ngomong. Ya, jadi stunting stunting merupakan suatu keadaan atau gangguan pertumbuhan pada anak yang tinggi badannya lebih pendek dari anak seusianya. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, niki kan wonten gambar niki. Ini anak, ini ada dua gambar ya Bu nggih. Harusnya anak usia 2 tahun, misalkan tingginya harusnya 70 cm. Ngoten nggih. Ternyata tingginya kurang. Nah, ini yang dimaksud stunting. Jadi tinggi anak tidak sama dengan usianya, rata-rata anak seusianya. Untuk ibu harusnya ini usianya 2 tahun, tingginya misalkan ini tingginya 100 cm, ternyata dia tingginya masih 65. Jadi kan selisihnya banyak. Nah, itu salah satu pengertian dari stunting. Nah, stunting niku sering terjadi pada periode 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan, periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Jadi, stunting niku menyerang bisa terjadi pada anak usia 2 tahun, ngoten nggih Bu nggih. 0 sampai dengan 2 tahun. Dari janin sampai dengan 2 tahun. Nah, nopo sih kok arek niku bisa terkena stunting? Kira-kira kenapa, Bu? Kurang makanan bergizi. Kurang makanan bergizi. Terus kurang apa malih, Bu? Nama Bu penyebab stunting. Nah, ini saya ada penyebab stunting. Ini yang pertama, kurangnya gizi ibu sebelum dan saat mengandung. Jadi, tak jarene uang stunting, kok mentani nek wis lahir, kurang gizi, mboten. Jadi stunting itu bisa terjadi ketika dalam kandungan, ketika hamil, ibunya males minum vitamin, ngoten niku nggih. Terus tidak ke posyandu, terus napa? Males-malesan, minum obat penambah darah, males-malesan itu juga bisa menyebabkan stunting. Nah, terus yang kedua, asupan gizi pada ASI dan MPASI tidak terpenuhi. Niki lek larene wis lahir nggih Bu nggih. ASI-nya pada asupan gizi pada ASI dan MPASI tidak terpenuhi. Ibuke mboten maem buah-buahan, tidak makan makanan yang mengandung gizi. Senengane maem seblak, apa niku kan nggih kerupuk. Itu kan bukan makanan yang bergizi. Nah, itu juga bisa menyebabkan stunting, salah satu penyebab stunting. Terus wonten malih tidak BAB atau BAK di zaman sehat. Misale niku balita niku wau napa anak usia 2 tahun pipis napa pupisak nggih bisa. Biasanya kan enggak dibawa ke kamar mandi, wis pipis ae nek depan rumah, ngoten wis BAB nek nganu ae di sungai. Itu kan termasuk apa Bu? Tidak sehat, zamannya tidak bersih, itu bisa menyebabkan stunting. Selain itu tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Wis pokoknya diosok-osoknya kan nggih. Wis pokoknya tangannya teles. Itu ternyata tidak bersih kan Bu. Nah, itu bisa mari nyenengan misale habis dari kamar mandi, anaknya minta maem, tidak dicuci dengan bersih, kan itu ada kotoran-kotoran bisa menyebabkan penyakit. Terus lagi tidak melakukan stimulasi rangsang terhadap anak. Anaknya wis dijanojat, mboten direken, dalam artian anak
bayi lahir sampai pokoknya arek meneng gak nangis dijarno ngoten nggih. Gak dijak omong, mboten dijak napa nek ngarani gak dikutang ngoten nggih. Niku tidak memberikan stimulasi juga bisa menyebabkan anak menjadi stunting. Terus kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Iki biasa ibu-ibu sing males budal kan posyandu nggih balita niku jenengan nek anake gak digawa nang posyandu boten dibetoten balita kan tidak tahu berat badane iki kurang apa enggak, tinggi badannya sesuai apa mboten. Pokoknya arek ora sakit gak dibawa ke posyandu, gak dibawa ke puskesmas. Jadi jenengan malah tidak tahu perkembangan anak. Ngoten nggih? Jadi ini tadi napa mawon penyebab stunting? Yang pertama kurang gizi, nggih, kurang gizi. Asupan gizi saat ibu hamil dan menyusui tidak terpenuhi. Terus tidak BAP dan BAK di jamban sehat. Terus malih tidak cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Tidak melakukan stimulasi atau rangsang terhadap anak. Yang paling terakhir kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Mboten dibetoten posyandu. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi itu tadi penyebab stunting. Bu, lek anak terkena stunting niku kinten-kinten dampake nopo? Napa Bu? Pendek. Terus mau napa malih? Badane lemah. Gampang sakit. Terus apa malih, Bu? Jenengan kok mendel mawon. Napa ayo? Napa? Nah, dampaknya niku ada 3 nggih Bu nggih. Berdasarkan niku wonten dampak stunting. Yang paling umum niku dampaknya ada 3. Yang pertama niki lare gagal tumbuh. Nggih. Benar kata si Bu Ari wau, gagal tumbuh dalam artian tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Terus niku napa? Gagal gemoy. Oh, gagal gemoy. Tubuhnya niku kayak kurang gizi, ngoten nggih Bu nggih. Tinggi badannya kurang, terus kurang gizi. Tapi nek stunting ini lebih ke tinggi badannya sing kurang, ngoten nggih Bu nggih. Terus malih niki gagal kembang. Dia tidak berkembang dalam artian apa? Cara berpikirnya niku apa? Lemot, lambat terus nek diceluki iki gak pati ngereken semaure suwe. Niku juga salah satu dampake stunting niku ngoten. Jenengan nek ditimbali ndang respon apa mboten? Stunting. Mosok stunting. Nah, niki terus gagal metabolisme. Yang ketiga gagal metabolisme niki gampang kering-keringan, gampang sakit. Ngoten nggih Bu nggih. Dan jangka pendeknya, dampak stunting dalam jangka pendek ini wow, gagal tumbuhnya kurang, ngoten nggih. Terus nanti niku gagal kembang, mikire niku suwe, gagal mangko lemot. Gagal metabolisme dia tubuhnya cepat sakit, gampang sakit. Dalam jangka panjang, niki akan mempengaruhi anak yang sampean nggih. Dalam jangka panjang, maksudnya ketika dia usianya sudah dewasa, sudah memasuki remaja, itu akan sangat mempengaruhi. Salah satunya nopo? Dan pelajaran sekolah ngoten niku suwe angel, ngoten niku nggih gak nyambung. Lemot nek di ten guruwe gak pati reken. Dalam jangka panjangnya malih niku mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Dadi lek apa arep stunting masa depan malih sultan, iya, kalau penggawean mungkin angin, terus pemimpinnya malah pemimpin sing kering-keringan sakit-sakitan, itu nih bunyi. Nah, ternyata stunting niku dampaknya sampai dia
dewasa sampai dia menjadi orang. Nah, terus saat ini kita kan sudah tahu nggih penyebabnya tadi nopo, terus dampaknya juga dampaknya stunting ternyata sampai ke masa depan anak. Karena kita sudah tahu dampak dan penyebabnya, nah kita bisa melakukan beberapa hal. Niki contohnya niki Bu, melakukan imunisasi lengkap. Jadi mulai dalam janin ibu niku harus pergi ke posyandu. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kandungannya pinten P4 niku selama hamil. Ngoten nggih. Terus lek wis lahir anake kudu diikutkan imunisasi sampai usia berapa Bu? 5 tahun. Nggih, imunisasi lengkapnya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun bisa sampai dengan 5 tahun untuk mengetahui perkembangannya. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, imunisasi lengkap niki selama 2 tahun. Ketika kita mengikuti imunisasi, berarti awak dhewe niku ngerti perkembangannya anake. Ngoten nggih Bu nggih. Iki berat badane kok kurang. Nanti bisa disarankan kali bidan. Bisa jadi napa gejala stunting kan bisa dicegah. Ngoten nggih, lek melok imunisasi, lek melok posyandu kok ono kurangi berat badane, wonten kurangi tinggi badane niku sama Bu Bidan pasti sudah diingatkan. Ngoten nggih. Yang kedua, pemenuhan gizi seimbang dalam 1000 hari kehidupan. Mulai janin, mulai nyenengan hamil, ngoten nggih Bu nggih. Mulai wis jadi janin itu harus diberikan gizi yang seimbang. Kayak ibu hamil tambah darah, itu tambah darah nggih. Sukani vitamin, minum susu. Ketika sudah lahir diberikan ASI eksklusif. Ngoten nggih Bu. Setelah 6 bulan anak diberikan makanan pendamping ASI. Mode daya rendah. Oh, kamu wis. Terus niki wonten cuci tangan pakai sabun. Niki nggih Bu nggih, karena beraktivitasnya banyak, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Lingkungan bersih dan sehat. Terus lingkungan di sekitar rumah itu harus bersih. BAB di jamban sehat. Terus malih memberi stimulasi pada bayi hingga anak usia 6 tahun. Jadi anak ini itu distimulasi, gak dijarno jan. Ngoten nggih. Nek isih cilik yo dijak omong, dipelajari napa diguyoni napa ngoten nggih iku untuk mencegah stunting. Ngoten nggih Bu nggih. Lah lek wis kadung stunting terus yo apa Mbak? Misalnya njenengan tanggane ono iku anu stunting ngoten. Diarani stunting lah. Napa kinten-kinten sing kita lakukan untuk penanganan stunting apa? Mau bingung kabeh napa Bu? Wis kadung stunting iki apa cara penanganan? Informasikan gitu nggih. Nek misale kok ono arek tinggi badannya kurang apa ya arek iku apa gejala stunting kan ketara Bu nggih. Oh lak ampun wonten ciri-cirine dampake penyebabe ngoten kan ono kok kering-keringan, tingginya kurang, berat badannya kurang. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan dengan selaku penerima manfaat ya Bu, bisa melakukan menginformasikan kepada SDM Kesos atau petugas kesehatan. Dengan anak tomboy sing koyo stunting bisa laporan ke pendamping PKH. Karena kenalan ya pendamping PKH niku angsal. Dan ngoten-ngoten ten petugas kesehatan, pas posyandu napa ten kader kesehatan. Mbak, anak BB iku lho kok dure kurang, terus sakit-sakitan. Coba diarani napa ngoten diinformasikan kepada petugas. Ngoten nggih. Yang kedua, memberikan gizi dan nutrisi yang baik. Lek wis ana tanda-tanda stunting, ya kudu ditambah gizine. Ngoten nggih Bu nggih. Diberikan asupan vitaminnya, napa nutrisi-nutrisi yang lain, ditambah susune, napa makanan-makanan yang lebih bergizi. Terus berikan stimulasi pada anak. Nek wis ketok koyo napa?
suwe celukane niku wis gelem diceluki citang semau ngoten Nggih. nggih. Nek meneng tok, nah niku nanti tidak distimulasi, anak akan menjadi lemah. Yang terakhir, tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak yang stunting. Lek wis kadung ono sing stunting, gak usah diwadani nggih Bu nggih. Oh anak ibu iki lho stunting aja nih Bu ini. Mboten pareng nggih Bu nggih. Jadi tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Mboten nggih Bu? Nggih. Pun jelas? Jelas apa belas? Jelas. Jadi stunting niku dekat dengan kita. Kita harus peduli dengan orang-orang yang terindikasi dengan stunting. Tidak boleh mengolok-olok. Kita harus memberikan semangat. Kita harus mendukung ya nopo iku lare dan keluargane bisa melewati masa-masa kritisnya. Ngoten Ibu nggih. Nah, sekarang sebagai generasi penerus nggih jenengan sebagai ibu-ibu sing ngopeni anak-anake sing ngopeni putu-putune ngoten nggih. Lek sing nom-nom iki anake, lek sing sepuh mungkin lah ngopeni putune nggih. Harus diperhatikan pemenuhan gizi agar tidak terjadi stunting. Ngoten nggih Bu? Nggih. Pun jelas? Jelas. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Tentang pengertian dampak dan penyebab stunting sudah kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti bisa kita praktekkan sebagai bisa kita jadikan tambahan pengetahuan. Betul Ibu nggih? Nggih. Sudah cukup pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.